Hai guys, aku Mawarta. Jadi aku baru aja memikirkan sebuah hal unik dan aku mengatakannya, menyebutnya sebagai sebuah tripitaka kehidupan atau tripitaka kebajikan. Dimana ternyata ada hubungannya antara kebaikan, keberuntungan, dan keadilan yang kita lalui dan perlahan tidak kita sadari dalam kehidupan ini. Sebagai contoh nih, orang banyak banget sering bilang kan, ih kamu hebat banget ya, pinter banget, sering juara. Terus sekarang sekolah atau kuliah di tempat yang favorit, gampang banget rasanya. Kamu masuk ke sana, beruntung banget sih kamu. Beruntung banget sih kamu. Padahal setelah aku pikir-pikir bahwa keberuntungan yang kita dapatkan hari ini itu adalah hasil atau upah dari kebaikan ataupun usaha, tindakan, dan sikap-sikap yang kita lakukan terdahulu. Sebagai contoh nih, orang kan cuma tahu kita hebat, terus kita dibilang beruntung karena dapat juara, dapat ranking, dapat penghargaan, dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak melihat bahwa sebelum kita mendapat juara itu kita punya effort loh, kita punya usaha untuk belajar, untuk rajin, untuk berusaha lebih tangguh, lebih giat. Ataupun kita misalnya membantu teman kita yang nggak bisa, terus kita kasih tahu caranya, terus kita rajin belajar juga untuk mengetahui dan mengerti suatu hal. Dan menurut aku itu wajar dong kita dapat juara ataupun dapat peringkat, bukan karena semata-mata beruntung gitu loh. Jadi dalam artian bahwa semakin banyak hal-hal baik, usaha, tindakan, dan sikap yang kamu lakukan, maka semakin tinggi juga peluang kamu untuk beruntung. Jadi ketika kamu ingin menjadi orang yang beruntung, maka kamu harus semakin banyak berusaha, bertindak, bersikap, dan melakukan banyak kebaikan untuk ingin menjadi sosok yang lebih beruntung gitu. Dan terus muncul lagi pemikiran di aku bahwa apakah ada hubungannya antara keberuntungan, kebaikan, dan juga keadilan? Dan ternyata ada gitu. Mungkin dalam artian, dalam contoh singkat nih, kamu udah beruntung gitu kan, kau pintar, dapat juara, sekolahnya di tempat bagus. Nah mungkin ada temanmu mungkin yang bilang, ih gak adil banget sih, aku juga udah rajin belajar, aku juga udah berusaha, udah berbuat baik, tapi kok aku masih belum dapat sih sekolah yang aku inginkan. Tapi kok kamu gampang banget sih dapat sekolah yang kamu inginkan. Gak adil dong. Nah mereka bilang gitu kan. Terus kita lihat lagi, gak adil dong. Nah coba kalau kita compare sama teman kita nih, atau seseorang yang udah pinter, habis itu dia dapat juara, terus dia dapat sekolah, tapi dia nggak, si orang ini nih yang bilang nggak adil, dia nggak tahu bahwa ternyata si teman kita ini punya tingkat kestresan yang lebih tinggi, jiwanya tidak tenang karena mikirin A B C D, harus belajar A B C D mati-matian, harus punya effort lebih. Sedangkan temanmu ini yang cuma bisa bilang nggak adil dong, dia punya tingkat ketenangan batin yang lebih enak, lebih adem, bahkan dia kayak nggak terlalu berusaha gitu loh. Gimana ya aku ngasih taunya ya? Jadi kayak adil dong ketika kamu orang yang punya effort lebih itu dia lebih stres, lebih capek, lebih emosian. Mungkin orang-orang yang nggak terlalu mikirin tentang usaha gitu, yang ikutin flow, itu dia merasakan ketenangan batin yang luar biasa, ketenangan yang lebih nyaman, hidupnya lebih nggak terlalu banyak mikirin beban. Jadi gimana kalau di compare ya adil gitu ternyata guys, ternyata adil. Dan menurut aku keadilan sejati itu akan datang pada hal, keadilan sejati akan datang pada momen yang tepat, momen yang pas. Dan juga keadilan sejati ini nggak semata-mata tentang hal yang sama, karena faktanya setiap orang tuh memiliki keadilan yang berbeda-beda. Dan juga bisa aja keadilan yang sejati itu kita dapatkan dari ketenangan batin yang luar biasa, dari pembelajaran hidup yang kita alami. Jadi ya Tuhan itu gak pernah tidur. Tuhan akan mengakumulasi hal-hal kecil yang kamu lakukan, dan Tuhan sudah menakarkan sedemikian rupa agar hidupmu dengan hidup orang lain tuh sama gitu loh. Mungkin kita sebagai manusia bilang kehidupan dia lebih enak, lebih elit, lebih terlihat keren, lebih, pokoknya kita selalu membandingkan bahwa kehidupan orang tuh lebih enak dibandingkan kehidupan kita. Dan sebenarnya Tuhan sudah menakarkan seluruh kehidupan itu di porsi yang sama, di porsi yang seimbang, dan di porsi yang seadil-adilnya. Mungkin dia pinter, dia hebat, tapi
yang satu ini yang cuman biasa-biasa aja tapi punya ketenangan batin yang luar biasa. Dia yang pintar, dia yang hebat, dia yang keren, itu punya tingkat keserakahan yang tinggi. Walaupun dia paling beruntung gitu dengan effortnya, dengan kebaikannya, dan ini orang yang tidak punya usaha ataupun tidak terlalu memikirkan tentang pencapaian-pencapaian, dia lebih mempunyai ketenangan batin yang besar dibandingkan si orang yang beruntung ini. Jadi ya gimana, adil bukan? Jadi ternyata ada hubungan antara Tripitaka kebajikan, yaitu kebaikan, keberuntungan, dan juga keadilan. Itu sih yang aku resapi saat ini ya. Aku masih belum, mungkin kalau misalnya nanti ada dapat hal-hal yang mind blowing lagi atau hal-hal yang menurut aku oh ini kayaknya salah deh, oh ternyata ini kurang deh, nanti aku bakal perbaiki lagi. Tapi sejauh ini aku baru menemukan itu guys, bahwa ternyata ada hubungan antara kebaikan, keberuntungan, dan juga keadilan yang kita alami di kehidupan ini. Oke, bye, ciao.